بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, Islam dan nikmat-nikmat yang lain. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur dengan adanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Hari ini kita masuk ke hari ke-8 bulan Dzulhijjah, dan hari ke-8 artinya kita ini berada di dalam 10 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah. 1 sampai 10 berarti di 8 masih masuk di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Dan kita dikabarkan bahwasanya 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah adalah merupakan hari-hari yang terbaik, merupakan hari-hari yang istimewa, merupakan hari-hari yang utama bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti daripada keutamaan dan keistimewaan hari-hari tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya amal-amal saleh yang dikerjakan pada rentang waktu 10 hari tersebut adalah amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min al-ashri dzulhijjah." Dan tidaklah ada hari-hari daripada amal saleh itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain pada hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah. Artinya Allah mencintai amal-amal saleh yang dikerjakan pada hari tersebut, sehingga merupakan sebuah sunnah bagi kita untuk melakukan amal saleh di rentang waktu 10 hari ini tadi. Baik amal saleh yang bersifat qauliyah, berupa perkataan-perkataan baik, berupa zikrullah, berupa kalimat-kalimat thayyibat, sebagaimana kita diajarkan banyak-banyak berzikir. Bahkan sejak masuk pertama bulan Dzulhijjah disunnahkan kepada kita untuk takbir mutlak, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Disunnahkan untuk kita selalu mengucapkan seperti ini sebagaimana para sahabat melakukannya. Dan juga disunnahkan bagi kita ibadah-ibadah badaniyah seperti salat sunnah ditingkatkan, lalu amalan-amalan badaniyah yang lain, dan juga termasuk puasa di dalamnya sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dikerjakan pada rentang waktu 10 hari ini tadi. Termasuk juga ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Kita tingkatkan misalnya sedekah kita di dalam hari-hari yang 10 ini tadi. Maka semua ini akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan cintanya kepada kita pula. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hari-hari ini hari-hari yang Allah cintai ketika amal soleh dilakukan. Maka ketika ada hamba yang melakukan amal soleh, mengerjakan perbuatan baik di hari-hari tersebut, maka ini menjadikan Allah akan mencintai mereka. Karena disebutkan dalam salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yataqarrabu 'abdi bin nawafil hatta uhibbah." Dan tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan amal-amal sunnah sampai nanti aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika manusia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dilakukan hamba ini dari perbuatan baik akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin menjadi hamba yang dicintainya. Karena ketika seseorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan sertifikat bahwasanya orang ini akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan salah satu cara untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan amal-amal saleh di rentang 10 hari yang pertama ini.
Dan di 10 hari yang pertama ini ada satu hari yang istimewa, hari yang paling baik di sepanjang hari yang ada di dalam tahun-tahun. Artinya satu hari ini hari terbaik di dalam satu tahun. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya hari-hari yang utama, hari ini adalah hari yang paling utama daripada seluruh hari yang ada. Dan hari itu adalah hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang terbaik yang ada di dalam 360 hari bulan Hijrah. Ini dia yang terbaik. Mungkin kita bertanya, loh kalau Lailatul Qadar kayak apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka para ulama ada yang mengatakan tidak, Lailatul Qadar memang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi Lailatul Qadar tidak diketahui harinya di mana. Sedangkan 9 Dzulhijjah atau hari Arafah ini jelas di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Maka dia lebih baik daripada hari atau daripada malam Lailatul Qadar. Satu perkataan mengatakan seperti itu. Ada lagi yang mengatakan kalau Lailatul Qadar itu malam yang paling baik sepanjang tahun. Artinya tidak ada yang melewati kebaikan daripada malam Lailatul Qadar. Sedangkan siang itu miliknya hari Arafah. Dia adalah hari yang terbaik secara siang harinya. Tapi wallahu alam, yang jelas bahwasanya hari Arafah merupakan hari yang terbaik, yang sungguh sangat rugi ketika kita menyia-nyiakan untuk tidak beramal saleh pada hari-hari tersebut. Dan kenapa dia dinamakan Arafah? Harinya dinamakan Arafah. Maka para ahli ilmu mengatakan bahwasanya hari Arafah ini dinamakan sebagai hari Arafah karena pada hari ini Ibrahim alaihissalam itu memberitahu Ismail alaihissalam bahwasanya dirinya akan disembelih. Tanggal 8 Ibrahim alaihissalam bermimpi. Lalu tanggal 9 dia berkata kepada Ismail bahwasanya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku telah bermimpi dan mimpi para nabi adalah benar. Ada mimpi nabi yang mimpi berdusta. Mimpi nabi semua benar. Aku menyembelihmu, kata Ibrahim kepada Ismail. Lalu Ismail mengatakan, wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah aku akan menjadi orang-orang yang sabar, yang menurut dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Ismail tahu bahwasanya apa yang dimimpikan oleh Ibrahim sebagai seorang nabi, dia adalah benar, dia adalah wahyu, dan dia adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hari tanggal 9 ini dia memberitahukan bahasanya Arafahu. Ibrahim memberitahukan kepada Ismail tentang rencana ini tadi. Dan pada tanggal 10 Dzulhijjah itu peristiwa penyembelihan Ismail. Makanya tanggal 8 mimpi, tanggal 9 Arafahu memberitahukan, sehingga dinamakan sebagai hari Arafah. Lalu pada tanggal 10-nya disembelih, dan itu menjadi hari raya Nahar atau hari raya bagi kita yang biasanya mengenal. Dan ini yang dijelaskan oleh para ahli ilmu. Wallahu a'lam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hari Arafah ini tadi sebagai hari yang mulia. Di antara tanda-tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan hari Arafah, yang pertama kali adalah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hari Arafah. Allah mengatakan dalam surat Al-Buruj, wa syahidin wa mashhud, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat mengatakan wasyahid adalah hari Jumat, wal mashhud adalah hari Arafah. Makanya kalau ketemu hari Jumat dan hari Arafah, kan orang bilang namanya Haji Akbar. Kenapa? Karena syahid wa mashhud jadi satu, sehingga dikatakan sebagai Haji Akbar, dengan sebab terkumpulnya. Allah bersumpah dengan hari Arafah berdasarkan riwayat tersebut. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu bersumpah dengan sesuatu, pasti sesuatunya itu istimewa, tidak mungkin tidak. Allah bersumpah dengan Bukit Tursina, kita tahu keutamaan Bukit Tursina. Allah bersumpah tentang nujum, maka ada keistimewaan pada bintang yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dengan malam, dengan sinar, berbagai macam perkara yang Allah menjadikan sumpah. Pasti di belakang itu semua ada perkara-perkara yang baik dan istimewa. Demikian pula ketika Allah mengatakan wa syahidin wa mashhud. Ini sumpah Allah subhanahu wa ta'ala dengan hari Arafah, sehingga ada keutamaan-keutamaan yang kita
perlu tahu di dalam hari Arafah ini tadi. Dan itu pasti ada keutamaan, karena tidak mungkin Allah bersumpah bahwasanya di balik sumpah Allah itu tidak ada sesuatu atau sinyal sebagai sebuah keutamaan. Apa keutamaan daripada hari Arafah? Keutamaan yang pertama, hari Arafah adalah hari pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya agama ini telah sempurna. Itu diumumkan pada hari Arafah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Hajjatul Wada, maka ketika beliau di Arafah, maka turun ayat yang menunjukkan bahwasanya agama ini telah sempurna. Kesempurnaan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu keistimewaan, dan itu terjadi pada hari Arafah tersebut. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, yakni hari Arafah, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan, kata Allah Subhanahu wa taala, nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama untukmu. Masya Allah, agama ini disempurnakan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama kepada Musa alaihi salam, kepada Isa alaihi salam, kepada Daud alaihi salam, kepada nabi-nabi yang lain, tapi Allah tidak pernah mengatakan kepada mereka bahwasanya agama mereka pada hari itu telah sempurna. Makanya ketika orang Yahudi mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka berkata kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat yang seandainya ayat tersebut turun kepada kami, maka niscaya hari turunnya akan kami jadikan sebagai hari raya." Lalu Amirul Mukminin bertanya kepada Yahudi ini, ayat yang mana? Ayat yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya, yang menyatakan tentang kesempurnaan agama. Seandainya itu diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya itu sebagai sebuah hari raya bagi kami. Maka Umar bin Khattab pun sudah tahu ayat itu turunnya kapan. Memang benar ayat tersebut pada hari rayanya kaum muslimin. Bahkan ayat itu turun pada Hajjatul Wada, hajinya Rasulullah, yang pada saat hari Arafahnya itu berada pada hari Jumat. Dua-duanya, hari Jumatnya hari raya dan Zulhijjahnya juga hari raya bagi kaum muslimin. Artinya benar Allah telah menjadikan itu sebagai sebuah kebaikan pada kita. Dan ini sebuah keutamaan ketika hari tersebut dijadikan pengumuman hari kesempurnaan bagi agama kita. Artinya agama kita ini sempurna. Maka sungguh sangat rugi ketika ada manusia yang tidak menjadikan aturan-aturan hidupnya mengambil dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau cari yang mana? Karena aturan-aturan yang lain pasti tidak sempurna. Aturan-aturan yang lain pasti banyak kurangnya. Sedangkan Al-Qur'an sebagai aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala telah Allah katakan ini sempurna, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengatakan ini sempurna, kita yakin sami'na wa ata'na, benar apa yang dikatakan Allah, itu adalah sebuah kesempurnaan. Ini yang pertama. Lalu kebaikan lagi, keutamaannya lagi yang kedua adalah bahwasanya pada hari ini hari berkumpulnya manusia yang sedang melaksanakan ibadah haji di Arafah. Tapi itu 2 tahun yang lalu lah. Ini tahun semalam Arafah kosong. Kalau tahun ini ada haji dah, kosong juga lah. Orang Indonesia yang ada. Kalau di lain mungkin insya Allah ada sedikit jumlahnya. Artinya hari berkumpulnya manusia untuk melaksanakan haji pada saat ini di Padang Arafah. Bahkan Arafah adalah haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kalau orang tidak mau koler saurangnya, panas di Arafah itu, baik menghadangi di hotel aja, isuk aja kita tulak ke Mina sekalian ya. Kalau atau malam kaina kita langsung naik helikopter misalnya ke Musdalifah, maka hajinya tidak sah. Karena Arafah adalah haji. Orang yang luput daripada Arafahnya maka hajinya tidak sah. Harus ngulang dia nanti. Belum dihitung sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, pada hari Arafah tersebut dikatakan hari yang istimewa. Seluruh manusia berkumpul di sana yang sedang melaksanakan ibadah haji dari berbagai macam negara, dari berbagai macam bahasa, dari berbagai macam warna kulit. Mereka berkumpul menjadi satu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu kalimat yang mereka katakan, labbaik Allahumma labbaik. Semua tujuannya adalah untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuruti panggilan Allah Subhanahu wa taala.
Labbaika la syarika laka labbaik. Lalu mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda, sesungguhnya mereka kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, wal ni'mata, dan semua nikmat mereka bersyukur nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Laka wal mulk, dan mereka mengakui keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam satu kata. Tidak ada perkataan lain. Semua melakukan seperti itu. Mengagungkan Allah, memenuhi panggilan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengagungkan Allah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua melakukan yang seperti ini. Ini hari Arafah. Dan mereka pun dikatakan oleh ahli hikmah, ini adalah ibarat bagi apa? Ibarat bagi terkumpulnya nanti manusia di padang mahsyar. Karena manusia berkumpul di padang mahsyar itu dalam keadaan sama semuanya. Dalam sebuah hadis dikatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Ini orang akan dikumpulkan nanti pada hari mahsyar, hari kiamat nanti di padang mahsyar dalam keadaan bertelanjang kaki, tidak berbaju, tidak disunat, dalam keadaan kepanasan. Mereka semua akan dikumpulkan seperti itu. Demikian pula contohnya orang-orang yang sedang melaksanakan haji, wukuf di Arafah. Mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sama, tapi tidak sama bertelanjang, maksudnya sama bajunya, sama pakai kain ihram, 2 lembar kain saja yang mereka gunakan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nanti akan terjadi seperti itu ketika nanti kita berada di padang mahsyar. Ini ibarat, artinya latihannya di padang mahsyar pada hari ini seperti orang-orang yang berada di Arafah. Dan dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini menjadi kebanggaan, menjadi keutamaan daripada hari Arafah. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah membanggakan orang-orang yang berada di Arafah. Masya Allah. Karena tidak mungkin kalau sebuah tempat tidak mulia atau sebuah tempat itu mulia, lalu orang yang berada di tempat tersebut tidak menjadi mulia. Tidak mungkin. Masjid ini tempat yang mulia. Maka orang yang berada di dalam masjid, mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Asal tujuannya ikhlas, benar. Demikian pula orang yang berada di Arafah, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah, dan ini bentuk kemuliaan daripada hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yubahi malaikatahu ashiyata Arafah." Allah Subhanahu wa taala membanggakan pada para malaikatnya bi ahli Arafah, terhadap orang-orang yang ada di Arafah. Artinya orang-orang yang ada di Arafah ini dibanggakan oleh Allah. So, lihat hamba-hambaku, kata Allah, yang berada di Arafah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berkata kepada para malaikat, "Unzuru ila ibadi atauni syu'than ghubran." Lihat kepada hambaku ini. Mereka datang kepadaku, mereka memenuhi panggilanku, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan berdebu dan lesu dan berdebu. Dalam keadaan payah mereka, dalam keadaan berdebu mereka datang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan kebaikan didapatkan oleh orang-orang tersebut. Artinya hari ini begitu mulianya mereka, sampai secara khusus Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang ada di Arafah. Lalu bagaimana kalau kita tidak berada di Arafah? Kita di Indonesia, di Banjarmasin, di Andil Bakti. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan perkara-perkara yang mulia ini tadi? Maka tiap orang pasti menginginkan mereka hari ini berada di Arafah, atau pada hari tanggal 9 Dzulhijjah mereka menginginkan untuk berada di Arafah. Sampai nabung, begitu lamanya mereka menabung, setor ke bank, sekalinya haji batal. Tahun ini batal lagi. Mudah-mudahan tahun muka kada batal. Jadi yang mau haji insya Allah bisa berangkat. Karena kalau sudah dibatalkan 3 tahun berturut-turut, rasanya awam bang kalau ada batal lagi yang keempat. Biasanya kayak itu, ya kan? Kalau sudah 1, 2, 3, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan tidak.
Mudah-mudahan tidak ada pembatalan seperti itu, karena orang-orang semua menginginkan untuk berkumpul di Arafah dalam keadaan mendapatkan kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena Allah itu Al-Karim, Allah ini Maha dermawan, Maha mulia, Dia Maha rahmat, Dia mengerti tentang apa yang diinginkan oleh hambanya. Maka orang-orang yang tidak berada di Arafah pun masih bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan sebagaimana mereka yang berada di Arafah. Melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disunnahkan bagi kita untuk berpuasa Arafah. Artinya sunnah bagi kita, tetapi sunnah bagi orang yang berada di Arafah untuk tidak puasa. Sunnah bagi mereka untuk tidak puasa. Sunnah bagi kita di luar Arafah berpuasa. Sunnah bagi mereka tidak berpuasa. Kenapa disunnahkan tidak berpuasa? Karena diharapkan dengan mereka tidak puasa, ini akan menjadikan mereka lebih kuat. Karena pada saat itu di Arafah dalam keadaan panas, manusia yang begitu banyak, diperlukan tenaga ekstra. Kalau orangnya puasa, karena ujung-ujungnya teguring, mengantuk guring. Sedangkan setelah matahari terbenam, itu biasanya sudah mulai siap-siap menuju Musdalifah. Akhirnya nang teguring ini kelapahan tadi gara-gara puasa tadi. Ya kalau guringnya di situ, orang tulakan semuanyaan ke Musdalifah terus ke Mina. Isuk pagi inya hanya bangun sunyi Arafah tinggalinya seorangan. Nah ini gawat kalau kayak ini. Arafahnya kepanjangan. Nah maka diharapkan mereka ini punya kekuatan ekstra untuk bisa melakukan ibadah di dalam wukuf mereka di Arafah tersebut. Dan ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita ada keutamaan bagi mereka yang berada di luar Arafah, beliau mengatakan siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dah. Aku puasa Arafah, aku berharap, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai penghapus dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Artinya ada 2 tahun dosa yang diampuni. Dosa apa ini? Dosa-dosa kecil. Lain dosa besar, syaratnya apa untuk diampuni? Tobat. Jangan mentang-mentang, wah ini sudah seorang dapat ampunan yang lalu, deposit gasan tahun muka, jadi tahun ini kita berdosa aja sudah diampuni oleh. Tidak seperti itu. Itu untuk dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa besar itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu bertobat. Jadi ini kalau janji-janji yang seperti ini adalah dosa-dosa kecil yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan hari Arafah ini? Penentuannya seperti apa? Karena setiap tahun kalau kita lihat itu kadang-kadang banyak perdebatan. Oh, hari Arafah itu karena dia Arafahnya ada di Saudi, maka ya harus ikut kepada Saudi. Ada lagi yang ngomong tidak, karena kita berada di Indonesia, maka patokan kita bukan tempat Arafah, tapi masuknya kita kepada 9 Dzulhijjah, maka itulah kita melakukan puasa Arafah. Nah, terjadi perdebatan ini. Dan sebabnya juga yang pertama itu mengatakan matlaknya satu, artinya satu hitungan waktu itu cuma satu. Berdasarkan hitungan mereka itu satu tempat terbit. Kalau yang lain tidak, tiap daerah punya matlak sendiri-sendiri. Kalau Indonesia beda dengan Malaysia, Indonesia beda dengan Mesir misalnya, beda-beda. Tapi kata mereka tidak, satu tempat. Sehingga ketika Arafah di Saudi, maka kita di sini melaksanakan Arafah. Akan tetapi yang lebih masuk akal dan yang lebih cocok dengan apa yang terjadi, insya Allah adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya Arafah itu masing-masing negara. Artinya hitungannya bukan mereka berada wukuf di Arafah, tapi masuknya kepada tanggal 9 Dzulhijjah, maka pada saat itulah kita melaksanakan puasa Arafah. Nah ini salah satu yang terjadi di antara para ulama, biasanya berselisih tentang masalah seperti ini. Lalu keutamaan lain bagi hari Arafah, karena banyak sekali keutamaan-keutamaannya, menjadi petunjuk bahwasanya yang di luar Arafah akan tetap dapat kebaikan. Di luar kebaikan yang tadi sudah dikatakan yang di Arafah orang yang di luar Arafah akan diberikan pahala ketika mereka puasa berbentuk penghapusan dosa yang telah lalu dan yang akan datang selama 1 tahun.
Ini keutamaan. Ada keutamaan lain lagi, bonus dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa Arafah atau menghidupkan Arafah mereka. Seperti apa keutamaan itu? Dalam sebuah hadis disebutkan pada saat Hajjatul Wada, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah, wukuf beliau. Ketika matahari hampir tenggelam, maka beliau memanggil Bilal, "Sini Bilal." Lalu Bilal datang kepada Nabi SAW. Maka dikatakan kepada Rasulullah kepada Bilal, "Wahai Bilal, kumpulkan manusia, umumkan kepada manusia bahwasanya aku akan menyampaikan sesuatu yang penting. Ada suatu hal yang penting yang akan aku sampaikan. Maka kumpulkan manusia." Maka Bilal pun pergi meninggalkan kemahnya Rasulullah. Lalu beliau pun mengumumkan kepada orang-orang yang datang pada saat itu bahwasanya Rasulullah menginginkan kalian untuk berkumpul karena ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Maka berkumpullah manusia. Setelah manusia berkumpul semuanya, maka kemudian Bilal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, orang-orang sudah ngumpul semua." Maka kemudian Nabi keluar dan menghadap kepada para orang-orang yang ada di padang Arafah tersebut. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syaran nas, wahai manusia," kata Nabi SAW, "Atani Jibril fa'aqra'ani min Rabbi as-salam." Jibril tadi telah datang dan dia menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Insyaallah Allah yang kirim salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala li, lalu Jibril mengatakan kepadaku, memesankan kepadaku, dan ini yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah azza wa jalla qad ghafara li ahli Arafat wa dhamina anhumut tabi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua orang yang ada di Arafah. Ahlul Arafah diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjamin orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, maka orang-orang yang mengikuti mereka ini, para ulama mengatakan, siapa orang-orang yang mengikuti ini? Ada yang mengatakan orang-orang yang mengikuti itu maksudnya adalah yang mengikuti di Arafah. Tapi yang lain mengatakan tidak. Yang sudah jelas dikatakan Allah mengampuni ahli Arafah. Dan orang-orang yang mengikuti, siapa yang mengikuti? Orang-orang yang di luar Arafah, yang mengikuti dengan mengagungkan syiar-syiar Allah, melakukan puasa Arafah, melakukan ibadah-ibadah, mengagungkan hari Arafah tersebut. Mereka ikut mengagungkan sebagaimana orang-orang yang berada di Arafah mengagungkan hari Arafah. Maka orang-orang seperti ini masuk ke dalam jaminan Allah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan yang istimewa. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan ampunan Allah. Maka Umar bin Khattab pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadza lana khassah." Apakah ini khusus untuk kami yang berada di Arafah atau khusus untuk kami para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak," kata Nabi. "Hadza lakum wa liman ata ba'dakum ila yaumil qiyamah." Ini bukan untuk kalian saja, tapi ini untuk siapapun yang akan datang setelah kalian. Artinya umat setelah sahabat Rasul akan tetap mendapatkan hal yang seperti ini. Sampai nanti, kata Nabi, hari kiamat telah datang. Tetap mereka akan mendapatkan keutamaan daripada hari Arafah. Yang pertama tadi diampuni 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang telah lalu. Yang kedua, ada jaminan bagi mereka yang berada di Arafah ataupun yang mengagungkan Arafah di luar Arafah akan mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sebutkan apakah ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak Allah sebutkan. Maka bisa jadi banyak tahun yang akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan hari Arafah lagi. Keutamaan yang lain disebutkan bahwasanya hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni manusia dan membebaskan mereka dari api neraka. Artinya bebas dari api neraka, dapat surat bebas. Ini lain pembebasan bersyarat lain. Pembebasan bersyarat itu kalau nakal masuk lagi, ya kalau ini ada bersyarat bebas dari siksa api neraka. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi, "Ma min yaumin aktsaru min ay ya'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah."
Tidaklah ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hambanya daripada siksa api neraka kecuali pada hari Arafah. Artinya banyak sekali hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah. Dan kita menginginkan yang seperti ini. Kita ingin untuk dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masuk neraka tidak enak. Kita ingin, lalu apa yang harus kita lakukan? Hidupkan Arafah kita. Isi dengan perkara-perkara yang baik, isi dengan ibadah-ibadah yang istimewa, dengan berharap Allah akan mengampuni kita, Allah akan memberikan jaminan ampunan, dan Allah akan membebaskan kita daripada siksa api neraka. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, wa innahu la yadnu, Allah Subhanahu wa taala mendekat. Seperti apa Allah mendekat? Wallahu alam. Allah mendekat dengan cara dan keagungannya. Kada boleh kita mendekatnya kayak ini, mendekatnya kayak ini, tidak bisa. Ya sudah, Allah mendekat. Tsumma yubahi bihimul malaikah fayaqul. Lalu Allah Subhanahu wa taala membanggakan lagi di hadapan para malaikat, lalu Allah berkata kepada para malaikat, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku? Padahal Allah Maha tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan keagungannya, dia bertanya kepada para malaikat, apa yang dikatakan hamba-hambaku? Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, ishhadu. Malaikat-malaikat semua saksikan, kata Allah Subhanahu wa taala, inni qad ghafartu lahum. Saksikan, kata Allah, di hadapan para malaikat bahwasanya aku telah mengampuni hamba-hambaku tersebut. Nah, ini salah satu keutamaan juga. Makanya isinya hari Arafah ini ampunan. Kalau Allah sudah mengatakan inni qad ghafartu lahum, ini artinya insya Allah orang yang dikatakan atau mendapatkan perkataan seperti ini akan bisa mendapatkan kebaikan di dalam hidupnya, dan pada akhirnya mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Lalu keutamaan yang lain lagi, Arafah itu adalah hari, karena dia hari istimewa, amal soleh lebih dicintai oleh Allah, dia menjadi hari yang makbul di dalam berdoa. Kalau perlu hari Arafah kita kada usah kemana-mana, berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pada saat keadaan kita seperti ini, virus nang macam-macam, kena ada corona, delta, beta, alpha, nang macam-macam, berpuluh-puluh macamnya. Ya kalau kada tahu bujur apa kada tahu kita. Melihat aja kada pernah. Yang jelas ini menjadikan manusia ketakutan, menjadikan kita ini resah, menjadikan manusia hari ini banyak sekali mereka yang menjadi susah mendadak. Berdagang kada boleh, dibatasi waktunya. Ini kada boleh, ini kada boleh, ini kada boleh, ini kada boleh. Macam-macam perkara yang didapatkan oleh manusia. Maka pada kesempatan hari Arafah yang merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hambanya, maka kita gunakan kesempatan untuk berdoa kepada Allah. Kita menginginkan agar semua ini dicabut dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin, sehingga nanti kembali seperti normal lagi. Haji nyaman, umroh nyaman. Ini 2 tahun sudah ada orang Indonesia umroh. Repot, parak 2 tahun tidak ada orang umroh. Nah, akhirnya ketika kita berdoa dan berharap dikabulkan oleh Allah, maka ini akan menjadi sebuah kenikmatan bagi diri-diri kita. Rasulullah SAW mengatakan, khairud du'ai du'a'u Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Di Arafah ataupun tidak di Arafah. Kalau di Arafah Rasulullah itu berdoa sampai berjam-jam mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kada biasanya di Arafah berdoanya setumat, bah itu mencari kemahnya kawan, berkumpulannya. Nah ini orang-orang kita biasanya kayak itu. Padahal itu adalah waktu mustajab, waktu Allah akan kabulkan semua doa. Khairud du'ai du'a'u Arafah. Maka kita gunakan kesempatan ini untuk kita berdoa agar kondisi seperti ini selesai sudah. Kita sudah capek dalam keadaan seperti ini, semua serba dibatasi. Anak-anak kita sekolah kada jadi pintar, malah kada pintar sekolahnya. Damininya kada ketujuh buku tapi ketujuh YouTube. Kebanyakan diikuti HP. Nah ini yang seperti ini agar semuanya ini jadi hilang dan kehidupan kita kembali normal. Kita telah capek, kita telah lelah melihat keadaan yang seperti ini. Maka gunakan kesempatan ini untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan semua ini selesai dari negeri kita Indonesia yang tercinta ini dan negeri-negeri kaum muslimin pada umumnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, mengajarkan kepada kita tentang apa yang paling baik untuk dikatakan pada hari Arafah.
Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, dan saya berkata serta nabi-nabi yang telah lalu berdoa dengan doa ini, kata Rasulullah SAW. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir yang paling baik yang kita baca di hari Arafah. Perbanyak baca kalimat ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini paling baik-baiknya doa, paling baiknya zikir. Karena ini yang diucapkan oleh Rasulullah dan nabi-nabi sebelum Nabi SAW. Tapi bukan menutup kemungkinan kita juga berdoa yang lain atau bertakbir sebagaimana takbir mutlak tadi. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini kita baca atau bertasbih, bertahlil atau segala macam. Segala macam kalimat-kalimat baik kita ucapkan. Tapi khususkan bagi kita ini untuk mengucapkan sebuah doa untuk kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan ini menjadi doa yang diijabah, sehingga ini sudah terakhir, sudah kita merasakan yang kada nyaman, yang serba repot ini tadi ampih setelah ini akibat doa-doa kaum muslimin pada umumnya. Ini keutamaan Arafah. Keutamaan yang lain banyak keutamaannya. Keutamaan yang lain, setan itu makhluk yang kuat yang bisa menggoda manusia, nyaman menggoda. Tapi pada hari Arafah setan ini dibikin tidak berkuasa dan dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat marah dan sangat terhina. Setan tidak pernah di hari-hari yang lain menjadi paling marah dan menjadi terhina, tidak pernah, kecuali pada hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ru'ya syaitanu ahqara minhu wa aghyadha minhu min yaumi Arafah." Tidak pernah setan itu lebih hina dan lebih marah, kata Rasulullah SAW, kecuali pada hari Arafah. Kenapa dia begitu marah pada hari Arafah? Karena Allah Subhanahu wa taala begitu banyak mengampuni dosa-dosa hambanya, begitu banyak membebaskan manusia daripada siksa api neraka. Selama 1 tahun kurang 1 hari, setan itu kerjaannya membawa manusia, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kerjaannya membawa manusia kepada neraka. 359 hari dia bekerja untuk membawa manusia ini kepada neraka. Tinggal 1 jengkal lagi manusia ini masuk neraka. Lalu pada hari itu mereka melakukan ibadah di hari Arafah, maka Allah mengampuni dan membebaskannya daripada siksa api neraka. Kayak apa pian? Menggawi sesuatu sudah parak jadi, dirubuhakan lawan orang. Sarik kita. Paling marah keadaan setan pada saat itu. Dengan sebab orang-orang ini kaum hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya setan ini modelnya kayak pegawian seorang nang setahunan parak sudah digagalkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah ampuni hambanya dan Allah bebaskan daripada siksa api neraka. Ini keutamaan daripada hari Arafah. Lalu keutamaan yang lain lagi apa? Hari Arafah dikatakan dalam sebuah hadis adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari anak-anak Adam ketika mereka masih berada di dalam sulbi Adam. Ketika masih berada di sulbinya, masih menjadi bibitnya manusia, artinya anak Adam sampai hari kiamat telah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ambil dari sulbi Adam, lalu Allah letakkan di depan Allah Subhanahu wa taala seperti permata atau mutiara yang berserakan seluruh anak Adam mulai pertama sampai hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengambil perjanjian, berbicara dengan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Rabb kalian? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengatakan, qalu bala syahidna. Benar wahai Allah, Engkau adalah Rabb kami, Engkau adalah Tuhan kami. Kenapa Allah mengambil perjanjian? Ini nanti kalau mau dibaca lengkapnya di dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173 menjelaskan tentang perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak Adam. Kenapa Allah mengambil perjanjian? Kenapa janji ini diambil tentang tauhid,
bahwasanya mereka akan mentauhidkan Allah, mereka akan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. An taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin, supaya mereka nanti kalau hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka karena tidak menyembah Allah, lalu mereka akan berkata, wahai Allah, saya lupa, saya tidak punya janji. Tidak. Ketika mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik, maka tempat mereka di dalam nerakanya Allah. Dan pada saat itu mereka tidak bisa komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka telah membuat janji. Bahkan mereka lah yang akan dicela dengan sebab apa? Mengingkari janji yang telah dibuat oleh mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya tauhid. Artinya tauhid adalah perjanjian yang telah Allah Subhanahu wa taala ambil daripada hamba-hambanya. Dari kita semua ini Allah telah mengambil perjanjian tersebut. Nah, ini salah satu atau beberapa kebaikan daripada hari Arafah tersebut. Sehingga sangat sayang bagi kita kalau melihat begitu banyaknya keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menyia-nyiakan hari Arafah. Kita tidak berpuasa, kita tidak beramal baik, kita tidak melakukan ibadah-ibadah yang spesial, lalu kita lupa untuk berdoa bagi diri kita, bagi negeri kita, bagi masyarakat kita, bagi saudara-saudara kita, bahkan mendoakan dunia ini. Ini merupakan kesempatan bagi kita yang akan bisa kita lakukan di dalam hari Arafah tersebut. Dan salafus saleh itu ketika masuk hari Arafah, memang mereka benar-benar memanfaatkan hari Arafah tersebut untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang hari Arafah. Dan di dalam masyarakat kita ini terkadang kalau sebelum hari Arafah ada puasa satu hari sebelumnya, esok banyak sudah yang puasa. Namanya biasanya disebut hari apa? Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu hari yang ke-8. Apa maknanya Tarwiyah? Tarwiyah itu asalnya dari kata tarawwa. Tarawwa itu orang mengumpulkan bekal atau mengumpulkan air. Kenapa mereka mengumpulkan air? Karena esoknya akan Arafah, berada di Arafah. Panas, perlu minum. Sedia minum banyak-banyak, berdahulu mengumpulkan air. Nah, lalu disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya shaumu yaumut tarwiyah kafaratun sanah. Kafaratun sanah. Hari puasa pada hari Tarwiyah itu mengampuni dosa 1 tahun. Tapi sayangnya hadis-hadis yang berkenaan dengan puasa Tarwiyah ini kebanyakan hadisnya dhaif, dan sebagiannya lagi adalah hadis-hadis palsu. Sehingga apa yang terjadi? Kita tidak bisa mengamalkan berdasarkan semua ini tadi. Kita tidak boleh meyakini, karena apa yang akan kita yakini itu disandarkan kepada sesuatu yang palsu, sesuatu yang lemah. Maka kita tidak meyakini bahwasanya puasa Tarwiyah atau puasa hari ke-8 itu akan mengampuni dosa 1 tahun. Kita tidak meyakini seperti itu. Tapi apakah boleh orang berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah? Jawabnya adalah boleh, dengan tidak meyakini bahwasanya oh ini saya puasa Tarwiyah. Tidak mengatakan seperti itu dengan keutamaan seperti ini, tidak. Saya berpuasa tanggal 8 Zulhijjah dengan sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai amal saleh yang dilakukan pada rentang 1 sampai hari ke-10. Jadi kita berpuasa tanggal 8. Jangankan pian berpuasa tanggal 8, pian berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu boleh kok. Karena ada orang yang mengatakan Rasulullah tidak pernah melakukan seperti itu. Tapi Rasulullah mengajarkan amal soleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa amal soleh kada? Amal soleh. Maka boleh kita melakukan seperti itu berdasarkan keumuman hadis. Karena ada juga orang yang mengatakan tidak pakai puasa-puasaan. Tanggal 1 sampai 8 tidak ada puasa kecuali kalau pas kebujuran hari Senin atau hari Kamis. Tanggal 9 itu sunnah berpuasa, benar. Tanggal 9 adalah disunnahkan berpuasa dengan keutamaan yang disebutkan oleh Allah. Tapi tanggal 1 sampai tanggal 8 boleh bagi kita untuk melaksanakan puasa berdasarkan keumuman hadis. Artinya secara umum hadis mengatakan amal soleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengatakan iya tetap tapi Rasulullah tidak melakukan, puasa amal soleh tidak? Ya sudah, kalau puasa amal soleh yang kita kerjakan. Berbakti kepada orang tua, amal soleh. Ini hari-hari untuk kita menyambung tali silaturahim, itu amal soleh. Hari-hari bagi kita untuk mengkhususkan bersedekah, ini amal soleh.
segala perkara yang dibolehkan oleh syariat, maka dia disebut sebagai amal saleh dan itu boleh dikerjakan. Tapi tetap pada tanggal 8 atau hari tarwiyah tadi kita tidak meyakini adanya keutamaan seperti itu, karena banyak hadis keutamaannya begini, keutamaannya begini, keutamaannya begini, tapi hadis-hadisnya kadang ada yang sah, hadis-hadisnya dhaif, atau bahkan hadis-hadisnya itu pada derajat palsu. Nah, maka kita tidak meyakininya. Tapi kalau mau puasa pada tanggal 8 silahkan, karena niatnya adalah niat untuk beramal soleh di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ini kira-kira yang disampaikan daripada keutamaan bulan Dzulhijjah dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan ini, dan juga beberapa perkara yang insya Allah akan menambah pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mengerti, yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah, mendengarkan perkataan-perkataan yang baik lalu mampu dan diberikan kemudahan untuk mengikuti perkataan-perkataan yang baik tersebut. Aqulu qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.